Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang Makki dan Madani, yakni salah satu ruang lingkup dalam ulumul Quran. Yang pertama yang harus kita pahami, mengapa kita harus atau perlu untuk memahami ilmu Makki dan Madani ini kalau kita hubungkan dengan ulumul Quran, karena ulumul Quran ini adalah sebagai salah satu seperangkat alat bedah untuk menggali makna Al-Quran, maka Makki dan Madani ini adalah salah satu cakupannya atau ilmu yang bisa menunjang untuk kita bisa memahami Al-Quran. Jadi dia sebagai alat bantu gitu ya. Maka apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan memahami apa itu Makki dan Madani, bagaimana karakteristik ayat Makkiyah, karakteristik ayat Madaniyah, kemudian hubungannya dengan asbabun nuzul, bagaimana hubungannya dengan i'jaz atau mukjizatan, hubungannya dengan nasikh dan mansukh, kemudian dengan muhkam dan mutasyabih, dan juga hubungannya dengan munasabah. Maka yang pertama, apa itu Makki dan Madani? Maka mudahnya Makki dan Madani ini definisinya dia adalah bagaimana ayat itu turun sebelum atau sesudahnya Nabi hijrah. Jadi tidak hanya terfokus di lokasinya. Jadi tidak harus di kota Makkah saja atau di kota Madinah saja kemudian dia disebut sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Tetapi patokannya adalah apakah ayat itu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau sesudahnya Nabi Muhammad hijrah. Maka ayat-ayat Makkiyah dia tidak harus turun di kota Makkah, bisa di Mina, bisa di Arafah dan sebagainya gitu. Kemudian ayat Madaniyah pun juga dia tidak harus di kota Madinah turunnya, tetapi bisa juga ketika perang Badar, perang Uhud, atau ketika Haji Wada. Tetapi fokusnya atau yang perlu di-highlight adalah yang menjadikan patokan adalah apakah ayat itu turun sesudah atau sebelumnya Nabi SAW hijrah. Maka kalau ayat itu turun sebelum Nabi hijrah, dia bisa disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah. Kalau ayat itu turun setelah Nabi hijrah, maka disebut ayat Madaniyah. Nah, ada perbedaan yang sangat mendasar yaitu antara Makkiyah dan Madaniyah. Fokus ayat-ayat Makkiyah ini ada di menanamkan fondasi keimanan, sedangkan karakteristiknya ayat Madaniyah dia fokusnya adalah membangun masyarakat dan peradaban Islam. Nah, jadi bagaimana detailnya? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat-ayat Makkiyah, ya ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ketika Nabi di Mekah, dia fokusnya adalah kepada tauhid, yaitu mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kenapa? Karena memang karakteristik audiens dakwahnya Rasulullah ini adalah orang-orang yang masih belum beriman gitu. Maka dia ada di fase fondasi gitu, atau menanamkan pilar akidah atau tauhid tadi. Karena kondisinya umat Islam masih sedikit, kemudian juga masih lemah dan sering ditindas gitu ya. Dan memang fokus dakwahnya Rasulullah itu untuk menguatkan fondasi keimanan tauhid, menanamkan akhlak, kemudian ada kisah-kisah Nabi sebagai penyemangat gitu ya, untuk menanamkan keimanan dan juga menanamkan akhlak-akhlak mulia. Dan dari segi gaya bahasanya dia ayat-ayatnya pendek dan cenderung puitis gitu ya. Dia mengenakan sajak dengan ritme yang indah gitu. Kemudian juga dengan retorika yang kuat dan sumpah atau qasam seperti watin, wazaitun, wadduha gitu ya, untuk menegaskan pesan. Kemudian juga umum menggunakan ya ayuhan nas gitu, atau hai sekalian manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, berbeda. Nanti ya ayyuhalladzina amanu itu ada di karakteristiknya ayat-ayat Madaniyah. Kemudian bagaimana karakteristik khas ayat Madaniyah? Nah, kalau khas ayat Madaniyah ini dia memang fokusnya di menjelaskan tentang syariat dan hukum atau tasyri' ya, menjelaskan tentang aturan ibadah, muamalah dan sebagainya gitu. Karena memang pada saat itu kondisi umat Islam di sana sudah menjadi komunitas, sudah kekuatan dan sudah mulai membangun negara. Maka fokus dakwahnya Rasulullah adalah untuk menurunkan syariat gitu, untuk menjelaskan syariat Allah gitu, yang berhubungan dengan salat, puasa, waris, jihad, kemudian bagaimana mengatur hubungan sosial dan lain sebagainya ya. Di sini ada tentang syariat, tentang pembangunan masyarakat dan negara, jihad fisabilillah, kemudian interaksinya dengan ahli kita bagaimana Yahudi dan Nasrani, kemudian membongkar sifat kaum munafik gitu ya. Dan memang dari segi gaya bahasanya dia ayatnya lebih panjang dan terperinci gitu ya, karena dia menjelaskan tentang hukum secara detail dan logis. Dan bahasa yang digunakan juga bahasa yang lugas dan jelas, jadi memang langsung ke pokok permasalahannya. Dan biasanya dia menggunakan panggilan khusus, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, lalu bagaimana hubungannya Makki dan Madani ini dengan asbabun nuzul? Maka ketika kita memahami, ingin mengetahui Makki dan Madani, maka langkah pertama yang perlu kita pahami adalah konteks historis atau sosial turunnya ayat tersebut. Asbabun nuzul kan sebab turunnya Al-Quran, turunnya ayat tersebut gitu ya. Kalau di Makkah bagaimana? Dia pertama
seperti respon terhadap penolakan gitu, karena di Makkah pada saat itu dakwahnya Rasulullah banyak tantangan ya. Kemudian tantangan dari kaum musyrikin, kemudian tuduhan-tuduhan sebagai penyihir, orang gila dan sebagainya gitu ya. Maka asbabun nuzulnya itu biasanya respon terhadap penolakan dan juga jawaban atas pertanyaan, karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang hari kiamat, tentang ruh gitu ya. Kemudian ada juga tentang penguatan hati atau tasrihah gitu, yaitu menghibur Nabi dan sahabat di tengah penindasan, karena pada saat itu cukup besar ya penindasan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian contohnya ada di surat Ad-Duha, yaitu makna dalam surat Ad-Duha itu untuk Nabi ketika wahyu sempat terhenti. Berbeda juga dengan asbabun nuzul di Madinah. Nah, kalau di Madinah ini karena karakteristik kaum muslimin juga sudah kuat ya secara akidahnya, sudah terbentuk secara komunitasnya, sudah memiliki kekuatan gitu, maka asbabun nuzulnya tentang kebutuhan hukum ya. Para sahabat mungkin bertanya bagaimana cara membagi harta warisan, kemudian bagaimana hukum khamar dan sebagainya gitu. Dan juga bisa jadi respon atas peristiwa, misalkan peristiwa Perang Badar ya. Maka turunlah ayat tentang tawanat, tentang penjajian Hudaybiyah gitu ya. Kemudian tentang membongkar konspirasi. Jadi ada ayat-ayat yang turun berkaitan dengan kaum munafik atau Yahudi di Madinah. Maka satu ayat ini ketika dia asbabun nuzulnya itu berbeda, makna atau konteksnya juga berbeda ya. Maka ini juga berkaitan dengan nasikh, berkaitan dengan Makki dan Madaniyah gitu. Nah, maka kalau kita tanpa tahu ini settingnya di mana ya kisahnya gitu ya, ini di Makki ketika di Makkah atau di Madinah gitu ya, apakah ini ayat Makki atau Madaniyah, maka kita sulit untuk memahami konteks ayatnya gitu, bagaimana asbabun nuzulnya gitu, karena bagaimana kita bisa memahami satu makna ayat gitu ya kalau kita tidak tahu plotnya gitu, tidak tahu ini apa dia itu settingnya di mana, setting tempatnya gitu. Maka Makki dan Madani ini membantu gitu kita untuk bisa memahami kaitannya dengan asbabun nuzul. Bagaimana dengan hubungannya dengan i'jaz atau kemukjizatan? Kemukjizatan ini menyesuaikan dengan audiensnya. Bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad ini kan karena disesuaikan dengan bagaimana karakteristik audiensnya ya. Nah, kalau dari segi i'jaz balaghi, sastra dan bahasa di periode Makki, maka ketika itu Nabi tuh menghadapi sebuah tantangan ya. Ketika masyarakat Quraisy itu sangat ahli dalam sastra dan syair Arab. Maka bentuk mukjizat yang datang kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an dengan gaya bahasanya yang tak tertandingi, seperti syair yang tingkat tinggi gitu ya. Dan itu bisa mengalahkan para penyair terhebat sekalipun. Luar biasa indah ya Al-Qur'an ini dari segi sastra dan bahasanya, sampai orang-orang kafir, orang musyrik itu amazed gitu ya. Nah, contohnya ada di surah Ar-Rahman yang pengulangannya sangat ritmis ya, dan juga surah-surah pendek di juz Amma. Kemudian bagaimana kaitannya dengan i'jaz tasyri'i atau hukum dan legislasi di periode Madini? Maka tantangan pada saat itu Rasulullah ini membangun sebuah peradaban dari nol yang adil dan seimbang. Maka mukjizat dari Allah adalah Allah menurunkan sistem hukum yang sempurna, yang dia itu komprehensif, dia mencakup seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, keluarga, dan itu relevan sepanjang zaman. Nah, contohnya ada di sistem waris dalam Islam yang sangat detail ya dan adil, dan itu juga bisa melampaui sistem hukum manapun di masa itu, dan sampai sekarang juga sih. Kemudian bagaimana hubungannya dengan nasikh dan mansukh? Nah, maka kalau kita tidak memahami Makki dan Madani, kita akan kesulitan juga untuk memahami nasikh dan mansukh, karena nasikh dan mansukh ini juga berkaitan dengan plotnya, karena kan sebuah hukum tuh ada kaitannya dengan audiensnya gitu ya. Maka prinsip dasarnya adalah pengetahuan tentang mana ayat yang turun lebih dulu, kronologinya adalah syarat mutlak untuk menentukan nasakh atau penghapus hukum. Maka kita bisa memahami bahwa ayat yang datang belakangan berarti yang terbaru, yang paling update, karena kaitannya dengan nasikh dan mansukh ini kan kita ingin mengetahui mana sih hukum yang paling update gitu ya, yang berlaku gitu kan. Kalau kita ngelihat ada apps, yang mana sih yang paling update, karena itu yang akan digunakan gitu kan. Maka hukum yang paling update, yang paling terbaru itu mana? Pasti yang belakangan, yang datang atau turun akhir-akhir gitu. Tentu yang datang akhir-akhir itu ketika plotnya ada di Madinah kan, tidak mungkin ketika di Makkah, karena di Makkah itu yang datang lebih dahulu, yang pertama gitu. Maka yang datang lebih dahulu atau yang turun lebih dahulu ini pasti
sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan atau diperbarui dengan hukum yang datang belakangan atau datang terakhir kali, yang last updates gitu ya, yaitu yang ada di Madinah. Kalau kita memahami Makki dan Madani ini, kita bisa mudah untuk bisa memahami mana ayat yang nasikh dan mana ayat yang mansukh gitu. Yang nasikh itu berarti yang terhapus, yang mansukh adalah yang menghapus. Maka ayat yang menghapus ini tentu adalah ayat yang terbaru gitu, yang ada di Madinah, yaitu ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah atau yang ada di Makkah itu adalah hukum yang terhapus gitu, atau ayat-ayat yang nasih yang terhapus gitu. Contohnya ada di penghapusan khamar gitu. Ketika turun hukum tentang khamar ini kan tidak langsung Allah mengharamkan gitu, karena juga menyesuaikan dengan audiensnya, bagaimana karakteristik dan kondisi kaum muslimin pada saat itu gitu. Maka hukum kelas updates-nya tentang khamar yang paling berlaku adalah yang turun di Madinah ketika Allah benar-benar sudah mengharamkan khamar itu secara mutlak gitu ya. Kemudian bagaimana dengan hubungannya muhkam dan mutasyabih? Muhkam dan mutasyabih ini adalah keseimbangan antara yang jelas dan yang sama. Muhkam ini adalah ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Sedangkan mutasyabih, ayat mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar. Dia multi interpretasi dan hanya Allah yang tahu hakikatnya ya. Mana ayat-ayat yang muhkam atau ayat-ayat yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir itu kebanyakan ada di periode Madani. Itu karena apa? Karena di periode Madaniyah ini ayat-ayatnya ini berisi hukum syariat yang dilaksanakan, dan tentu pasti maknanya atau ayatnya harus pasti ya, karena berkaitan dengan sholat, zakat, puasa, waris, hudud, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu fungsinya memang untuk menjadi pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang maknanya samar, bisa multi interpretasi, dan mungkin hanya Allah yang tahu ya hakikatnya. Ini banyak turun di periode Makkiyah karena berkaitan dengan hal gaib, misalkan yadullah, wajhullah gitu ya, atau mungkin hakikat ruh, kemudian huruf muqatta'ah dan lain-lain. Ini fungsinya apa? Untuk menguji keimanan hambanya, untuk memotivasi para ulama untuk terus berpikir dan mengkaji, dan juga menunjukkan keterbatasan akal manusia di hadapan ilmu Allah. Lalu bagaimana hubungannya Makki dan Madani dengan munasabah? Nah, kalau munasabah ini kan menemukan benang merah Al-Quran. Jadi munasabah itu adalah ilmu tentang korelasi atau hubungan serasi antara ayat dan antar surah. Jadi pengetahuan Makki dan Madani ini juga bisa membantu menemukan hubungannya. Nah, contohnya munasabah dalam satu surah. Contoh munasabah dalam satu surah ini ada di surah Al-Baqarah ya, mana Al-Baqarah ini sangat panjang sekali. Dimulai dengan pilar keimanan, seperti mirip tema-tema Makki ya. Kemudian dilanjutkan dengan syariat-syariat yang merupakan implementasi dari keimanan tersebut, yaitu kiblat, puasa, haji, qiyas. Jadi Al-Baqarah ini kan ayat yang sangat panjang sekali ya gitu. Nah, kemudian munasabah antar surah, contohnya surah Al-Fil ya dan Quraisy yang ada di Makkah. Ketika kita memahami Makki dan Madani ini, kita bisa memahami hubungannya atau mencari benang merah antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau antara satu surah dengan surah yang lain gitu. Karena ketika kita sudah tahu plotnya, kita lebih bisa memahami, oh ini kaitan ayatnya ini ya, jadi benang merahnya begini ya gitu intinya. Maka kesimpulannya apa? Antara Makki dan Madani ini tidak terfokus hanya pada plot dia turun di mananya, tetapi fokusnya adalah ketika ayat itu turun, itu ketika Rasulullah sudah berhijrah ataukah belum. Makki dan Madani ini sangat berpengaruh ya, sangat ada kaitannya kuat dengan beberapa yang kita bahas tadi, dan itu penting untuk dipahami untuk bisa memahami Al-Quran secara benar dan tepat. Begitu mungkin yang bisa kita bahas hari ini. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.